Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar, dengan para pelaku Ana Rusli sebagai Rosmina, Rini Utoko sebagai Lasmi, Idris Apandi sebagai Raisman, Brondi Sebastian sebagai Rene Vandenberg, Bahar Mario sebagai Sembara, Wit Hendra sebagai Mardian, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Wah, ternyata tidak ada masalah, Bu Lasmi. Ya, syukurlah kalau begitu. Karena sewaktu kemari Raisman tampaknya ragu-ragu. Tidak, dia akan menurut saja apa yang saya katakan. Bahkan yang anehnya, sebelum saya dan dia berunding masalah hari perkawinan, Raisman sudah menentukan hari dan tanggalnya. Sudah ditentukan? Iya, sudah. Dan kebetulan kok cocok dengan apa yang saya rencanakan. Bisa begitu ya? Entahlah. Mungkin karena kami bersaudara dan sudah sehati, sehingga semuanya itu seperti telah diatur saja. Begitu ya? Ya, memang tampaknya begitu. Jadi, saya datang kemari untuk menyampaikan rencana kami itu. Apakah ayah dan ibu Mardian setuju dengan tanggal yang telah kami tetapkan itu? Tanggal berapa yang telah ditetapkan itu, Rosmina? Begini, kami telah menetapkan tanggal 5. Iya. Jadi jatuhnya pada hari Jumat bulan depan. Nah, bagaimana kira-kiranya, Kak? Jadi tanggal 5 ya? Berarti sebulan lagi kan? Iya. Bagaimana? Ada usul lain? Atau mau berunding dulu dengan ayah Mardian? Tidak usah. Ayah Mardian akan setuju saja. Apalagi mengingat bahwa Mardian harus cepat-cepat kembali ke Batavia. Iya. Oh ya, apa Farida juga sudah setuju dalam hal ini? Tampaknya dia agak ragu dan terkejut. Tapi memang begitu kan? Dulu kita juga suka begitu. Iya. Kemana Mardian? Kok sudah beberapa hari ini tidak kelihatan? Oh, dia sudah 2 hari ini pergi berburu dengan Tuan Rene. Maklumlah, di sini tidak ada yang dia kerjakan. Sedangkan di Jawa pun, dia biasa pergi berburu bersama teman-temannya. Oh, iya. Memang daripada dia diam saja di rumah, memang lebih baik begitu kok. Memang. Dia suka sekali berburu. Padahal untuk beli senapannya saja mahalnya bukan main. Apalagi yang dia bawa dari Jawa itu. Itu senapan katanya buatan Jerman. Oh, mahal juga ya? Iya, ya tapi biarlah. Memang ayahnya begitu. Selalu diturutkan apa maunya Mardian. Dan anak itu tahu diri pula. Otaknya cerdas. Berapa lama lagi dia selesai sekolahnya, Kak Lasmi? Entahlah. Tapi katanya tahun di muka sudah selesai. Ya, beruntunglah Farida bersuamikan seorang dokter nanti. Kan jarang ya bangsa kita yang bisa sekolah dokter. Iya, aku juga belum pernah mendengar ada bangsa kita yang jadi dokter. Semuanya pasti orang-orang Belanda. Nah, tapi itulah. Karena Mardian di sekolahnya semua orang-orang Belanda. Jadi dia agak tidak suka bergaul dengan anak-anak pribumi. Dan itu pula makanya dia di sini hanya berteman dengan Tuan Rene Vandenberg itu. Ya, kebiasaan yang dia bawa dari tanah Jawa. Wah, memang ya. Beruntung betul Farida kalau jadi bersuamikan Mardian. Oh, jadi yang kau maksudkan tanggal 5 itu adalah hari pernikahan Farida dengan Sembara? Memang begitu maksudku. Aku kan tidak bilang pernikahan dengan Mardian. Apa kau tidak rugi? Karena sebentar lagi Mardian itu akan jadi dokter.
Kata ibunya, setahun lagi dia sudah selesai sekolah dokter. Nasib anakku adalah dalam tanganku. Oleh sebab itu, aku yang menentukan masa depannya. Raisman, berpikirlah kau secara sadar. Anakmu nanti akan sengsara hidupnya dengan si Sembara. Kenapa harus sengsara? Hartaku cukup untuk kuberikan pada mereka. Dan harta Sembara juga tidak kurang untuk hidup mereka. Tapi akan lebih terangkat derajat keluarga kita kalau anakmu kawin dengan Mardian calon dokter, daripada kawin dengan Sembara yang kepandaiannya cuma sebatas dukun, yang bergaulnya cuma dengan para dedemit atau jin dan sebangsanya. Apa kau tidak sadar itu? Aku kan sudah bilang, anakku, akulah yang menentukan masa depannya, bukan yang lain. Oh, jadi kau tidak mau lagi mendengar nasihatku, Raisman? Sejak kecil aku selalu diatur oleh Kak Ros. Aku sudah bosan dengan sikap begini. Kenapa tidak boleh aku mengatur kau? Aku sekarang sebagai pengganti ibu kita. Akulah anak yang tertua, perempuan. Jadi aku bertanggung jawab pada masalah adik-adikku. Masalah martabat keluarga kita. Toh yang aku lakukan juga tidak akan memalukan nama keluarga. Aku kan sudah bilang, Raisman, tindakan kau ini justru membuat malu keluarga, bukan membalas sakit hati keluarga. Malahan merangkul musuh besarmu. Hei, Karos. Aku minta untuk persoalan ini, jangan aku diganggu. Berilah aku kesempatan mengatur nasib diriku, nasib anakku. Dan aku tidak akan menuntut apa-apa pada sanak famili yang lain kalau ternyata jalan yang aku pilih ini salah. Tidak. Selama aku masih hidup, akulah pengganti orang tua kita. Jadi, aku bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Aku tidak setuju kau mengambil Sembara jadi menantumu. Kau harus pilih Mardian untuk Farida. Ini yang mau kawin ini Farida atau Karos ini? Aku tidak peduli. Itu keputusanku. Dan jangan kau bantah lagi. Aduh, aku tidak mengerti apa yang kakak mau dalam masalah ini. Aku tidak mengerti. Yang aku mau, tanggal 5 bulan depan, pernikahan Farida dan Mardian harus berlangsung. Dan jangan dibantah dan dihalang-halangi lagi. Titik. Bagaimana, Mardian? Belum satu juga kan binatang yang kau rubuhkan dengan senapanmu itu? Ya, memang. Rupanya binatang dalam hutan ini takut dengan senapanku. Oh, nei, bukan takut pada senapanmu. Tapi nampaknya memang kau kurang berpengalaman dalam hal berburu. Memang mereka takut, Tuan Rene. Dan lagi, kau sedikit curang. Kau pakai penunjuk jalan, sedangkan aku tidak. Oh, kau boleh pakai tenaga Sembara ini buat penunjuk jalanmu. Tapi kau selalu menolaknya, bukan? Karena kau sudah tahu seluk-beluk hutan di sini. Sekarang begini, Tuan Rene. Bagaimana kalau rusa hasil buruanmu itu kita taruh bangkainya agak jauh dari sini? Apa rencanamu, Mardian? Tentu tidak lama seekor harimau atau lebih akan datang memakan bangkai itu. Maka kita lihat senapan siapa yang lebih dulu merobohkan si raja hutan itu. Oh, suatu usul yang menarik sekali. Iya. Bagus. Kita akan buktikan. Dan kau jadi saksinya, Sembara. Ya, Tuan. Nah, kau dengar, Mardian? Sembara ini akan jadi saksi atau jadi juri. Siapa yang lebih dahulu merubuhkan binatang itu. Baik. Sekarang mari kita mulai. Tapi kau harus mengakui bahwa pada ronde yang pertama kau sudah kalah dariku. Karena aku sudah membunuh 3 ekor babi dan 2 ekor rusa. Sedangkan kau belum membunuh 1 nyamuk pun. Ya, tapi bila aku dapat membunuh seekor harimau, maka kaulah yang kalah secara keseluruhan. Kenapa begitu? Ya, karena membunuh si raja hutan itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Dan biasanya aku baru bersemangat kalau pekerjaan itu memang sulit. Oh, ya. Kau begitu yakin akan menang, Ya. Tapi baiklah, karena kali ini aku juga yang akan merobohkan si raja hutan itu. Nah, mari kita mulai. Mari. Sembara. Ya. Kau bawa bangkai rusa ini ke dekat semak-semak itu. Baik. Ya, di situ saja.
Sekarang kau kembali kemari. Ya, ya. Nah, sekarang kita menunggu buruan kita di atas pohon ini, Mardian. Hai, kenapa harus naik di atas pohon, Tuan Rene? Oh. Mardian, kalau begitu kau belum berpengalaman berburu harimau. Oh, tidak usah. Senapanku cukup kuat untuk menghancurkan kepala macan itu. Oh, Mardian, itu berbahaya. Berbahaya. Karena begitu kau tembak, maka dia akan mengamuk dan menekam apa saja yang bergerak di depannya atau di sekitarnya. Apakah kau tidak sayang pada nyawamu? Apalagi kau akan jadi pengantin, bukan? Baiklah. Ayo, kita naik pohon ini. Ayo. Hop, hop, hop. Hai, Sembara, cepat naik kemari. Biar saya di sini saja, Tuan. Biar saja, Tuan. Mungkin dia ingin mati. Ayo, naik kemari, Sembara. Tidak usah, Tuan. Apa kamu akan bunuh diri? Sudah, Tuan. Biar saja dia mati. Kau tidak akan berhasil membunuh orang-orang Datuk Panglima Kumbang. Oke, aku tidak bertanggung jawab bila kau nanti yang akan ditekam Raja Hutan itu. Siap, Tuan Rene. Kokang senjatamu. Nanti kalau dia datang, kau tidak akan sempat mengokang senjata lagi. Oke, Mardian. Mari kita mulai pertandingan ini. Setelah agak lama menunggu, maka tampaklah seekor harimau sedang mengintip bangkai rusa yang dijadikan umpan itu. Tampaknya orang Datuk Panglima Kumbang sedang mendekati bangkai rusa itu. Aku harus menolong mereka supaya tidak menjadi korban senapan dua orang yang di atas pohon itu. Dengan mengerahkan konsentrasinya, Sembara mulai berhubungan secara gaib dengan harimau yang sedang mengintai bangkai rusa itu. Hei, orang Datuk Panglima Kumbang, menjauhlah engkau dari bangkai rusa itu. Karena dua orang sedang mengintipmu untuk membinasakanmu. Kedua orang yang berada di atas pohon itu terkejut mendengar raungan harimau itu. Dan juga mereka heran karena harimau itu pergi menjauhi bangkai rusa itu. Kurang ajar. Dia pergi, Tuan Rene. Kenapa tidak kau tembak saja, Mardian? Binatang itu belum masuk dalam jarak tembakku. Hud, ternyata kau mengerti juga, ha? Mari kita turun sekarang. Hop. Kau beruntung, Sembara. Harimau itu tidak jadi mendekat kemari. Kalau dia mendekat, aku kira bukan bangkai rusa itu yang dimakannya, tapi kamulah yang akan ditekamnya lebih dahulu. Kenapa dia bisa lari? Apa dia tahu bahwa kita sedang menjebaknya? Oh, tidak mungkin, Mardian. Mungkin dia terkejut melihat Sembara dengan tenang berdiri di bawah tadi. Atau kau punya ilmu, Sembara? Sehingga dia tidak mau mendekat? Tidak. Aku tidak punya ilmu apa-apa. Tapi kenapa kau tadi kumat kamit sewaktu harimau itu mendekati bangkai rusa? Apa kau membaca mantra? Aku membaca doa supaya aku tidak diterkam harimau itu. Bagaimana, Mardian?
Kau belum menang, bukan? Bagaimana kalau kita kejar harimau itu? Dan aku akan buktikan pada Tuan bahwa aku bisa menyeret bangkai harimau itu pulang. Oh, tidak usah, Mardian. Kita harus pulang sekarang sebab masih banyak waktu untuk mengulangi perburuan ini. Apakah kita tidak bisa bertahan 1 malam lagi? Oh, jangan terburu-buru. Nanti kita ulangi lagi pertandingan ini. Sekarang kita harus pulang dulu. Bukankah kau masih lama berlibur di sini? Ya, baiklah. Akhirnya dalam perburuan itu, Mardian tidak bisa mengalahkan Tuan Rene van den Berg karena tidak satu binatang pun yang berhasil ditembaknya. Sedangkan Rene van den Berg telah merubuhkan 5 ekor binatang buruan. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.